Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya sama Kak Indah di sini. Um, today, aku barusan ya, lagi kepikiran ingin belajar sedikit tentang ke apa personality ya. Aku bacanya dari Stephen ini, yang Stephen Family. Ada ada Rubik profesi yang gue banget with Dina Lutfiah Stephen Family. Ini apa? Ininya apa namanya? Masih jalan dari tadi ya. YouTube-nya yang ini mana kepalanya teh kepalanya. Ya ginilah profesi yang gue banget ya ini. Teman-teman bisa lihat kan? Ini udah maju ke sini soalnya. Coba gue ke sini. Udah. Ya pokoknya maju judulnya itu ya profesi yang gue banget. Oke, ini intisarinya apa sih? Nah, aku pakai apps YouLearn.ai ya teman-teman ya. Di sini kita bisa eh, mengambil intisari dari YouTube dari apa? Ya dari video-video. Nah, di sini katanya pembahasannya tentang eksplorasi identitas diri, survei kepuasan profesional, terus memahami profesi, KS pekerjaan, tipe-tipe kepribadian dan profesi, menemukan profesi yang sesuai. Tuh, ya guys, aku mau baca dulu ya guys. Ini belum aku baca jadi aku sekalian ngerekam. Oke, eksplorasi identitas diri. Banyak individu merasa tidak bahagia dan tidak tidak terpenuhi dalam profesi mereka. Mempertanyakan seberapa baik mereka benar-benar mengenali diri mereka. Meskipun orang sering percaya bahwa mereka memahami identitas diri mereka, mereka mungkin merasa bingung ketika dihadapkan pada pertanyaan yang lebih lebih dalam tentang jati diri mereka yang sebenarnya. Diskusi ini mendorong peserta untuk mengeksplorasi profesi dan benar-benar profesi yang benar-benar resonan dengan mereka, menekankan pentingnya menyelaraskan karir seseorang dengan pemenuhan pribadi. Gitu. Jadi maksudnya berkarir itu nggak sekedar mencari duit, guys, tapi pemenuhan diri kita, gitu, guys. Nggak buang-buang waktu juga gitu sambil menyelam minum air gitu, ya kan? Aku jadi haus nih, mana air? Hmm. Oke, lanjut. Survei kepuasan profesional. Survei terbaru oleh jobstreet.com yang melibatkan 17.623 responden mengungkapkan bahwa 73% karyawan tidak bahagia dan tidak puas dengan pekerjaan mereka, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Lah, kok begitu? Banyak pekerja mendapati diri mereka dalam posisi yang tidak terkait dengan latar belakang pendidikan mereka yang berkontribusi pada ketidakpuasan dan berdampak negatif pada produktivitas. Pada akhirnya menemukan jati diri yang sebenarnya dan menyelaraskan pilihan karir dengan nilai-nilai pribadi sangat penting untuk mencapai kepuasan kerja. Gitu. Hah. Terus memahami profesi versus pekerjaan. Profesi berbeda dari pekerjaan dalam arti bahwa mereka tidak hanya didefinisikan oleh gaji, tetapi melibatkan hubungan yang mendalam dengan keterampilan, hasrat, dan komitmen untuk melayani orang lain. Sementara pekerjaan bisa jadi tugas yang diselesaikan untuk kompensasi finansial, profesi mengandung dedikasi terhadap keahlian dan pemenuhan, seringkali dikejar bahkan tanpa imbalan finansial. Memahami perbedaan ini sangat penting karena profesi yang memuaskan memberikan kepuasan pribadi dan kesempatan untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Gitu, guys. Terus tipe kepribadian dan profesi. Ini maksudnya di menit 31 mereka membahas ini gitu, guys. Ini nih ada angka-angka ini maksudnya menit segini gitu ya, guys ya. Kalian kalau misalnya mau mau mengacu kepada YouTube-nya, klik aja ininya. Nanti dia itu langsung ke situ, guys. Oke, tipe kepribadian dan profesi. Memahami belahan otak yang dominan sangat penting karena itu mempengaruhi kekuatan dan pilihan karir seseorang. Misalnya, individu dengan preferensi sensing unggul dalam profesi yang melibatkan keterlibatan indera, sementara tipe thinking berkembang dalam peran analitis.
Setiap tipe kepribadian, termasuk feeling dan intuition, eh, memiliki peran unik dalam membentuk jalur karir yang selaras dengan keterampilan dan minat bawaan mereka. Lebih menekankan pentingnya kesadaran diri dalam pengembangan profesional. Menemukan profesi yang sesuai. Mengidentifikasi profesi yang sesuai melibatkan pemahaman minat dan kemampuan pribadi sambil mengakui bahwa tidak semua pekerjaan perlu selaras sempurna dengan hasrat seseorang. Pilihan profesi harus mendorong pertumbuhan pribadi dan berkontribusi secara positif dengan keyakinan bahwa itu bisa mengarah pada pemenuhan tujuan spiritual dan duniawi. Berkonsultasi dengan para ahli dan fokus pada kekuatan seseorang daripada kelemahan sangat penting untuk kesuksesan dan kepuasan dalam karir seseorang. Begitu, guys. Iya. Tapi aku di sini oke. Jadi ini yang kalimat yang cukup di highlight sama aku adalah di yang sini nih. Yang mana ya yang highlight tadi ya? Memahami perbedaan ini nih. Ya pokoknya bekerja itu jangan buat. Sekarang ada yang bilang jangan sesuai passion aja karena nggak nggak mesti sesuai passion, yang penting ada duitnya gitu. Nggak bisa begitu juga. Kalau kalau nggak happy nanti nggak happy gitu misalnya. Iya, terus tapi kalau fashion tapi nggak ada duitnya, lama-lama nanti ada duitnya kalau kita tahu triknya. Nah, makanya kita belajar entrepreneurship juga, bisnis gitu. Tapi kalau lama-lama kalau misalnya kita bekerja tok gitu ya, makanya bekerja tok itu ya like di dalam lingkaran itu loh yang red race gitu loh. Situ-situ aja gitu kan. Dapat gaji, tapi kita tidak puas sebagai manusia. Dan jangan juga begitu. Makanya aku memilih menjadi bisnismen yang 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 mengetahui itu sifat dasar diri. Nah, gitu. Aku mah manusiawi lah gitu lah pokoknya namanya. Ya dan nanti aku akan membahas lagi yang lainnya ya, terutama em, yang tipe aku aja, yang tipe aku. Aku harus mengenal diriku sendiri, men. Tipe aku feeling ya, feeling extrovert. Nanti aku coba membuka lagi aku sebenarnya eh, arahnya kemana sih, gitu guys ya. Oke, udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.